coba terus deketin Roy. Dia coba untuk nyerang. Apa bukan dari ini ya Pak? Dari dukun Hantu dia. Bisa jadi dari dukunnya ini, makanya coba kita cari tahu sebenarnya siapa sih yang masuk. Dan mau apa dia datang ke sini sebenarnya mau ngapain? Mau apa sih Roy dia sebenarnya? Dia mau meneror kita semuanya. Saya minta Sisil. Saya baca pikirannya si Fauzan. Tampaknya Kenapa? dia dirasuki oleh sosok wanita yang misterius. Saya masih melihat, tangan saya juga pegel. Saya juga masih melihat di mana ini tampaknya mamanya Nadia atau bukan. Soalnya sosok rambutnya panjang. Tapi bukan yang kamu gambar, beda lagi. Saya mencurigai sih yang kamu gambar. Saya gambar. Kamu nanti sisirin dia ya. Aku Iya, kamu bantuin. Sisir Jadi kamu berikannya. mana? ini rambut benernya atau apa Koroy? Rambut benerannya atau rambut? Ikutin aja dia maunya apa. Coba Aduh kasih dia liatin sisir. saya begini. Tenang, aku bantuin. Sakit nih. Kamu sisirin nih. Aduh. Kok dia gini sih? Bentar dulu deh. Coba bangunin dia deh buat sisirin. Aku sembari ngumpulin tenaga. Mas Fauzan? Fauzan? Fauzan dengar saya? Lihat saya? Lihat, bisa dengar saya? Saya bantu untuk berdiri ya. Kumpulin dulu tenaganya, saya bantu untuk berdiri. Ambil nafas dalam-dalam. Mas. 1, 2, 3, bangun. Dia tadi kenapa Roy? Dan kenapa kamu minta sisir? Begitu minta sisir, terus dia kayak ada reaksi dan jatuh. Iya. Jadi sebenarnya yang memasuki dia tuh seorang wanita usia dewasa. Yang saya lihat di sini sebenarnya mungkin lebih ke arah mamanya almarhum Nadia ya. Almarhumah. Aku mau nanya boleh? Tadi dia bilang katanya sempat ngomong jangan dibantu ya. Jangan bantu dia, maksudnya itu apa tuh? Supaya dia mati. Ya supaya. Ya kalau kita bantu kan otomatis roh-rohnya pada pergi kan. Kalau misalnya kita nggak bantu, roh-roh semua hantu-hantunya kan stay. Jadi sebenarnya dia ini juga mau jadi korban gitu Roy. Iya. Dia selalu datang tiba-tiba. Kamu lihat sini deh. Sambil berdiri tapi. Sini deh, baik. Ngeri banget sih, serem banget. Kamu lihat gak? Ini tadi hadir loh. Oh iya, serem banget sih. Dia yang tadi masuk dalam Fauzan. Tanah kuburan. Iya, matanya kayak emang marah, kesel gitu. Dendam. Kita harus pancing dia keluar. Dari tatapannya kayaknya dia ini ya, marah banget ya. Marah banget ya. Anaknya digituin.
Tapi sebenarnya kalau diusut dipermalukan depan umum juga nggak enak ya. Iya sih, memang. Tapi sayangnya dibales lagi dengan sesuatu yang salah. Ya, yang lebih parah. Ya walaupun dipermalukan, tapi nggak sampai itu, Roy. Saya nggak berani. Kalau saya pakai kekuatan saya lagi, dia pasti kasihan. Kasihan badannya yang sebenarnya ya. Iya, nanti dia kebanting-banting. Ya, Waktu ke dukun, ritualnya Saya seperti apa kembang sih? aja deh. Mas Fauzan bisa dengar kan ya? Waktu ke dukun, disuruh minum ludahnya yang di ini, ludahnya si perempuan itu. Semakin panas loh. Ya udah, kamu duduk aja. Terus apa lagi? Dikasih jimat juga. Dikasih jimat, Roy, dia. Saya mau nanya, kalau misalnya pocongnya udah kelamaan di dalam tanah, terus misalnya diambil atau dikorek gitu, ini pertanyaan silly question sih sebenarnya. Memang kan sudah tidak putih lagi kan Iya. kainnya. Pasti kan kainnya warnanya udah butek dok. Yang kamu lihat sosok Aku harus bantu dia deh. iya, dicoba dimasukin terus nih sama si ibu-ibu Ya, itu. tapi berusaha dilawan terus ya. Dilawan Setiap terus. mau masuk dilawan. Kasihan si Roy. Tapi pocong itu menarik perhatian saya loh untuk berbicara. Gimana cara kita ajak komunikasi ya? Nampaknya ada cerita konspirasi ya di sini. Maksudnya gimana, Roy? Ih, kok diliatin gitu? Roy. Ini ngeliatin ke sini. Masih masuk nih. Ini udah masuk ya. Kayaknya udah beneran masuk. Aduh, nih. Udah datang matanya. dia, Roy. Cara Aduh, ngeliatnya matanya. udah beda. Apa kamu dengar sesuatu nggak? Apa? Ada yang kamu dengar, ada yang kamu rasain? Iya, saya mendengar banyak perintah di sini. Sebenarnya kamu bantu sisilin aja. Silit. Oke, saya mengerti. Ambilin gunting deh. Sia. Saya harus melakukan tindakan yang agak kejam. Aduh, kok dia ngeliatin gitu banget dari tadi. Dia nggak berani ke kamu, Roy. Kok Roy mau gunting Atau rambutnya mau kayaknya. diapain? Rambutnya kali. Mau digunting. Kenapa digunting kok? Kenapa gunting, Roy? Biar lepas. Ini beneran lepas ya? Bisa kita bangunin nggak? Bangunin yuk. Mas Fauzan, Dia kayaknya setiap kali
abis diinin sama Cleansing. Koroy, dia langsung ini ya, energinya hilang ya. Nah sekarang tinggal pecahin teka-teki misteri ini. Kenapa mamanya? Saya setahu saya dalam penglihatan mata batin saya, tunggu sebentar. Saya harus tahu ini gimana caranya. Nadia itu meninggal kan bunuh diri ya? Gantung diri. Gantung diri kan. Yang saya bingung gini, kamu nggak ceritain secara lengkap ke saya, tapi saya melacak semenjak kepergian Nadia, mamanya Nadia tuh jadi stres. Kamu tahu nggak tentang itu? Dan akhirnya saya nggak tahu kenapa tiba-tiba mendadak meninggal. Jadi setelah Nadia meninggal, mamanya tuh meninggal dunia. Nah ini yang jadi teka-teki saya misteri. Dengan cara apa mamanya meninggalnya? Kalau Nadianya kan bunuh diri, gantung Betul, diri. gantung diri. Nah mamanya bisa sampai jadi pocong kayak gini, itu pasti dendamnya setengah mati nih sama Fauzan. Kalau nggak, kamu nggak bakal dihantin sama perempuan wanita ini. Serem banget karena saya belum pernah menggambar sangat detail sekali tentang pocong ya. Ini Terutama. ekspresinya soalnya Iya. detail banget. Dia ini, saya berani mengungkap, ternyata ini adalah mamanya almarhum. Nadia itu. Iya. Dan dia meninggalnya karena nggak terima anaknya. Iya. Begitu Jadi sedih, depresi. seorang ibu sedih, anak gue kok gantung diri ya, kok kenapa nih gue Depresi kayak gitu, kali ya, terus dipendam ya stres dan depresi. Kemudian nggak berapa lama, selang beberapa bulan, bener kan? Ini yang cerita saya ini saya ngelihat dalam beberapa bulan berikutnya mamanya meninggal. Nah ini yang jadi pertanyaan saya adalah mamanya meninggal karena apa ya, sehingga membawa dendam sampai ke liang lahat. Apakah memang anaknya gantung diri seperti itu? Apakah memang ada dendam lainnya? Saya curiga kematian ini juga konspirasi, bukan penyakit. Ya benar. Maksudnya benar? Ketika mamanya Nadia itu meninggal, saya hidup tidak tenang. Saya mendengar kabar dari teman saya bahwa mamanya Nadia meninggal. Disitulah hidup saya tidak tenang. Meninggalnya karena apa? Meninggalnya Meninggal karena sakit, Kita kecelakaan, tiba-tiba. tiba-tiba dia di kamar dan tetangga melihat dia sudah meninggal. Konspirasi sekali di sini misteri. Apakah dia meminum racun tikus atau racun serangga sih sebenarnya? Tapi kamu lihat kayaknya dia bunuh diri. berarti juga. bunuh diri juga. Kematian yang membawa dendam sih judulnya. Benar-benar mati membawa dendam hingga sampai orang tersebut membayar hutang yang sama. Hukum karma. Hukum karma. Terus dihantui. Dihantui. Nah ini nih dari tadi tuh saya lihat banget kalau ternyata yang menghantui itu bukan almarhumah Nadia, tapi Mamanya. Mamanya. mamanya benar-benar marah banget atas kejadian itu. Dan entah kenapa sekian bulan lalu tiba-tiba dengar kabar mamanya meninggal. Ini saya melihat ini kematian yang tidak wajar, antara dia minum racun serangga atau racun tikus. Tapi dibilangnya meninggal doang ya, jantung atau angin duduk gitu. Nggak ada yang pernah kabarin kamu. Tapi menurut saya dia wajar. Wajar meninggal. Wajar. Kok wajar? Karena dia sudah mempermalukan saya. Gak boleh gitu Nggak dong. bisa dong. Kamu nggak boleh begitu. Dipermalukan bukan berarti kamu balas dengan begitu dong. Kalau Anda ada di posisi saya, mungkin Anda akan melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Nggak akan. Saya nggak akan melakukan. Nggak akan. Saya tidak. Seperti Mas Fauzan Kalau saya di sih. posisi Anda, saya nggak akan. Saya tidak akan. Harga diri saya jatuh di situ. Justru kalau Anda menggunakan guna-guna, melet dia, Anda malah nggak ada harga dirinya justru. Oh, saya supu. Kamu memang puas dengan keadaan kayak tadi.
muter-muter gelepak-gelepak kayak gitu. Nah, itu kalau orang supernatural seperti saya ya ngeliat kamu kayak gitu, itu ngabisin energi saya juga. Iya. Jadi saya ngebantuin kamu itu nggak menghabisin dari 100% baterai aku nih, habisin 50%. Jadi menurut aku Fauzan udah Jadi kamu nggak mau ngebantuin saya? Mas Fauzan gini, saya yakin tone Roy down mau. gitu loh. Aku Mas pengen Fauzan kamu ini mau lebih dibantu. tone down, lebih gitu. Lebih tenang. Lebih tenang. Lebih Gitu. rileks. Kamu kan mau diminta bantuan kan, mau dibantu. Wah, sewajarnya kalau mau minta bantuan ya. Ini ada pengaruh dari jimatnya gak sih Roy? Tampaknya saya melihat ada sesuatu yang dia bawa sih sebenarnya. Bisa ditunjukin gak kita semua? Silakan diambil Mas Fauzan.